Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial gimana sih cara membuat atau mengutip daftar pustaka dari sumber jurnal ataupun artikel yang kita gunakan untuk membuat karya tulis ataupun makalah. Ya. Sebetulnya referensi untuk mencari sumber ini banyak. Bisa menggunakan Google Scholar, bisa menggunakan Sinta, kemudian bisa menggunakan satu lagi itu namanya Garuda apa ya, sebentar. Jadi ada Google Scholar, kemudian ada Sinta, ada Elsevier itu yang dari jurnal mirip-mirip Scopus ya. Kemudian juga ada Science Direct. Ya. Tapi kita coba di Google Scholar ya. Jadi Google Scholar bisa. Kemudian selain Google Scholar juga ada Sinta ini ya, Sinta ini. Atau tadi juga bisa Google Scholar. Nah, ini juga bisa. Misalkan lagi ada namanya Garuda. Jadi ini bisa menjadi sumber rujukan Anda untuk membuat sebuah karya tulis ataupun makalah ya. Baik, kita contohkan di Google Scholar. Seperti biasa ya, kita mencari dulu. Misalnya kita akan membuat atau mencari terkait dengan misalnya pencemaran udara. Nah, atau kalau mau lebih spesifik juga bisa, misalnya pencemaran udara akibat yang lebih spesifik ya, akibat emisi gas rumah kaca, misalnya seperti itu ya. Kalau karya tulis kita judulnya itu, nah misalnya ini ada sebenarnya lebih banyak ya. Nah, caranya bagaimana untuk mengambil sebuah daftar pustaka itu kita cara mudahnya klik di bagian kutip ini ya, ini di handphone maupun di laptop sama. Kemudian kita bisa pilih ya jenis dari kutipan kita, bisa MLA dan bisa apa. Nah, pastikan untuk mengutip sebuah daftar pustaka itu semuanya sama, tidak boleh yang satu MLA, satu apa, selang-seling ya, atau enggak sama, itu enggak boleh. Harus seragam. Di sini saya mau coba pakai yang apa style saja. Nah, kemudian kita bisa membuka di Word ya, caranya. Ini ya. Misalnya di Word kita seperti ini. Nah, caranya kita langsung saja tadi copy, kemudian pastekan. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana cara membuat supaya namanya daftar pustaka itu pasti yang baris atas agak menjorok ke kanan, yang bawah menjorok ke kiri gitu ya. Kebalikan dari paragraf. Caranya kita klik kanan, ini kalau pakai laptop ya, kalau pakai HP nggak bisa. Tapi nanti formatnya bisa dicari tutorialnya di HP ya. Kalau di format yang sudah ada itu langsung dipastekan. Klik hanging. Kemudian di sininya pastikan 1,27 cm dan klik OK. Nah, seperti ini jadinya seperti ini. Terus nih, nggak mungkin daftar pustaka itu hanya satu. Pasti ada beberapa ya. Ini saya juga contohkan, misalkan ada 3. Ya, ada 3. Ada 3 misalnya. Satu lagi ini ya. Ini yang tadi. Ini contohnya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya? Nah, pastikan juga gimana sih caranya supaya ini itu urut abjad ya. Nah, ini bisa instan. Nanti kalau di handphone berarti Anda bisa gunakan bantuan AI untuk mengurutkan dari abjad yang paling awal
Tapi kalau ini pakai laptop, Anda bisa langsung saja ini di blok, kemudian klik ini, dan dipilih langsung aja ini ascending, paragraf, klik OK. Nah, ini nanti akan urut HIS, ini sudah urut ya, H dulu, IS. Jadi kalau ada A, ya berarti A-nya nanti yang di atas. Gitu ya. Nah, kemudian apabila ini sumbernya tidak dari jurnal, melainkan dari artikel, misalnya Anda searching nih artikel terkait dengan pencemaran gas kaca ya, gas rumah kaca. Nah, ini bisa kalian tulis sumbernya, kemudian ditambahkan kalian akses sumber ini, artikel ini di tanggal atau di tahun berapa. Itu bisa Anda tulis ya. Jadi kalau menulis artikel apa namanya, artikel nulis daftar pustaka artikel itu menggunakan tanggal diakses. Ini ya, saya coba minta contohkan oleh ChatGPT, buatkan contoh dapus artikel internet ya. Nah, ini nanti secara langsung akan dicontohkan oleh GPT-nya. Seperti apa sih caranya? Nah, jadi seperti ini, dikasih linknya juga kalau dari ini ya, terus tambahkan juga tanggal akses ya, diakses pada gitu biasanya ya. Ini ya yang resmi itu gini. Nah, ini diakses pada nih gini, contohnya ini diakses. Nah, ini contoh ini ya, contohnya ya, ini contoh kalau misalkan Anda pakai daftar pustaka dari jurnal, dari apa namanya, ini terus ini aja dari artikel, terus ini nanti dipasin lagi ya. Itu udah dibahas belum? Banyak ini gini ya. Baik. Oh sorry, ini ikutnya sini aja. Nah, taruh di sampingnya sini aja. Nah, gini ya. Baik, itu saja mungkin tutorial singkat dari saya. Terima kasih. Kalau punya mohon maaf. Terima kasih. Dan ini tadi ya, pastikan ininya justify ya, tidak di kiri tapi justify. Itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.